Ya sobat Vulkan Vlog dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di Jembatan Besuk Kobokan ya. Di belakang saya Anda bisa lihat adalah jembatan yang dibangun pasca erupsi besar Gunung Semeru 3 Desember 2021. Nah, jembatan yang baru yang konstruksi baja ini dibangun setelah erupsi besar yang merobohkan 2 jembatan lama. Satunya jembatan lengkung yang membentang di atas sungai Kobokan ya. Orang sini menyebutnya Besuk Kobokan. Besuk Kobokan ini terletak di Kabupaten Lumajang, artinya ada di sisi selatan atau tenggara dari Gunung Semeru yang ada di belakang atau di balik punggungan bukit ini. Dan sekarang bisa kita lihat pasca erupsi 19 November 2025 yang juga cukup besar, endapan material lahar hujan bisa kita lihat sangat tebal di sini. Dan Besuk Kobokan ini menjadi semacam pintu gerbang ya, aliran atau keluarnya material lahar hujan dari lereng atas Gunung Semeru dan kemudian akan dialirkan ke lewat Besuk Kobokan menuju ke hilir dan kemudian akan berakhir di Samudra Hindia di wilayah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dan setelah erupsi 19 November 2025, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong tinggi dan orang-orang atau kita semua bisa menyaksikan erupsi sekunder yang terjadi di sepanjang sungai ini ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya terjadi banjir besar di kawasan puncak sana kemudian membawa aliran air ke arah hilir, maka di sepanjang aliran sungai ini kita bisa melihat erupsi sekunder atau letusan sekunder. Letusan sekunder itu terjadi di sepanjang aliran sungai yang terjadi akibat gas-gas yang tertimbun material vulkanik ini kemudian karena terkena air maka kemudian terjadi letusan-letusan itu yang kemudian biasanya akan menimbulkan asap tebal dan debu vulkanik yang kemudian akan tersebar di kiri kanan aliran. Dan letusan sekunder itu biasanya juga menjadi perhatian banyak orang, jadi tontonan. Meskipun juga berbahaya, tetapi orang-orang di sini kemudian menyaksikan. Dan fenomena seperti ini juga pernah terjadi di Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dan di beberapa gunung lainnya yang kemudian aliran material vulkanik dari puncak hasil erupsi itu kemudian terendapkan dan masih menyimpan panas serta gas-gas yang ada di dalamnya. Atau kadang-kadang ada material kayu yang tertimbun atau terbakar kemudian tertimbun dan itu menyisakan bara api di dalamnya dan itu sangat panas. Di area ini juga masih terdapat endapan material panas ya. Kalau kena air pasti akan menimbulkan uap atau debu vulkanik dan itu akan menimbulkan semacam letusan kecil-kecil yang beruntun dan kemudian panoramanya memang kadang-kadang menakutkan juga ya. Tetapi relatif jika tidak ada aliran yang lebih besar biasanya relatif aman ya. Tapi yang pasti orang-orang harus menjauh dari aliran sungai. Kita bisa menyaksikan terdapat aliran air dengan volume yang kecil saja. Ini adalah sisa-sisa dari banjir lahar hujan yang terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 sore hari. Dan kata warga yang ada di sekitar sini juga menimbulkan letusan sekunder ya. Kita masih bisa menyaksikan jejak-jejak debu vulkaniknya atau abu vulkaniknya itu ada di batu, di pagar, di pepohonan dan juga di jalan raya, tetapi tampaknya sudah dibersihkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lumajang ya, sudah disemprot begitu sehingga tidak kelihatan jejaknya secara jelas. Nah, karakter Semeru seperti yang pernah atau pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, ini sebetulnya mirip dengan Gunung Merapi, tetapi
Semeru memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, mereka keduanya adalah gunung tipe strato, ya, stratovolcano, begitu kerucut, ya, dengan proses pembentukan yang terjadi timbunan dan seterusnya sehingga membentuk lapisan-lapisan, membentuk gunung berbentuk kerucut begitu. Tetapi Merapi memiliki karakteristik letusan yang dua, eksplosif dan efusif, ya, seperti yang sekarang terjadi di Gunung Merapi. Letusannya efusif, ada guguran material lava dan sesekali juga kemudian ada awan panas begitu. Kalau Gunung Semeru tidak seperti Gunung Merapi yang efusif, ya, cenderung dia akan meletup-letup atau menyemburkan material dari dalam, dan itu terjadi secara kontinu. Dan letusan 19 November itu juga sebetulnya didahului oleh letusan-letusan kecil yang biasa terjadi di Gunung Semeru, di kawahnya Jonggring Saloko itu. Kemudian mungkin karena energinya yang sangat besar, kemudian terjadi letusan besar awan panas yang luncurannya sampai di area ini, bahkan mungkin jarak dari jembatan Geladak Perak menuju ke kawasan atau Gunung Semeru itu diperkirakan sekitar 12 km. Jadi jaraknya cukup jauh, dan erupsi 19 November kemarin mencapai jarak lebih dari itu, sekitar 15 km dari puncaknya. Ya. Dan inilah situasi terkini setelah hampir 1 bulan atau mungkin sudah 1 bulan lebih, ternyata masih menyisakan jejak-jejak dan bahaya yang tidak bisa disepelekan.